Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kepada pelaksanaan tugas video yang kedua, yaitu tentang prosesi gugatan sederhana level kasasi, yang dimana materi sebagai pemantapan atau penambah daripada tugas video 1 dalam momentum yang sama sesi kedua, yaitu tentang kasasi, di mana perlawanan kasasi ini itu dinamakan peninjauan kembali. Dalam hal ini, upaya peninjauan kembali ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengajuan kasasi atau peninjauan kembali ini sama, yaitu di mahkamah. Lalu yang kedua hanya bisa dilakukan satu kali upaya hukum sebagai upaya hukum luar biasa level akhir yang tidak bisa dilakukan banding atau perlawanan, karena sebagai upaya hukum terakhir atau yang tertinggi. Kemudian ketika putusan Mahkamah Agung ini berkekuatan hukum tetap, baru bisa diajukan upaya peninjauan kembali ini. Oleh siapa? Jikalau memang pemohonnya ini sudah meninggal, maka bisa ahli warisnya. Ya. Lalu jikalau memang PK ini ternyata setelah diajukan dengan memenuhi beberapa syarat formil di Mahkamah Agung, dan kemudian ada kesempatan atau perubahan niat untuk prosesi peninjauan kembali, maka masih bisa dilakukan pencabutan PK atau peninjauan kembali. Nah, yang perlu diingat adalah selain daripada itu, jika memang peninjauan kembali ini sudah dicabut, ini ada catatan, maka tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya dengan karena sudah dicabut. Makanya tadi dari pertama itu kita disclaimer-nya adalah PK ini tidak bisa dilakukan lebih dari satu kali, hanya satu kali. Nah, kenapa PK ini bisa dilakukan? Karena diduga ada kebohongan. Putusan itu didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat. Jadi semacam seperti rekayasa persidangan. Kalau sudah mengacu pada rekayasa persidangan, maka semua poin-poin dalam persidangan itu patut diduga ada yang mendesain. Jadi persidangannya itu seperti rekayasa. Nah, atau mungkin sama seperti halnya tadi dibahas di video yang sebelum-sebelumnya, bahwa ditemukan PK ini putusannya ada upaya atau diduga di luar sidang, di luar tuntutan pemohon. Maka perlu dilakukan upaya perlawanan, namanya PK. Kemudian juga ditemukan bahwa dalam putusan jika ditemukan bahwa di dalam proses putusan hakim itu kita menemukan adanya pelanggaran hukum atau bahkan salah terap putusan hukum. Nah, ini perlu atau patut untuk dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Nah, atau mungkin juga ditemukan
bahwa putusan hakim ini di kasasi itu sudah diputus tapi tanpa adanya keterangan pertimbangan, maka perlu dilakukan upaya peninjauan kembali. Nah, sebagai hakim yang juga manusia biasa, juga kemungkinan besar berkaitan dengan putusan hakim yang salah terap, kelemahan hukum, ataupun ternyata lalai dalam memenuhi pemeriksaan syarat-syarat formil, atau mungkin hakim memutus di luar kewenangannya, yaitu sebagai bentuk sebuah kehilafan yang perlu juga kita maklum. Nah, tapi karena berkaitan dengan upaya pembelaan klien supaya bisa mendapatkan keadilan, maka PK ini juga perlu dilakukan. Sebagai paralegal yang non bantuan hukum, maka sifat dari paralegal non bantuan hukum ini tidak bisa memberikan nasihat hukum, akan tetapi hanya bisa memberikan informasi hukum, atau bisa disebut sebagai kepanjangan informasi dari pihak pengacara. Nah, upaya PK ini dilakukan sejak putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap itu diucapkan. Namun kita menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan keinginan para pemohon, atau mungkin dari pihak yang kalah dalam upaya kasasi itu merasa tidak menerima putusan kasasi tersebut. Kenapa? Karena diketahui ya tadi itu yang pertama, ada kebohongan atau tipu muslihat seperti rekayasa pengadilan. Dilihat dari mana? Dari bukti-bukti. Bukti-bukti nanti itu berbicara sebagai fakta hukum di persidangan. Yang kedua, ditemukan surat-surat atau bukti-bukti itu ternyata belum ada pengesahan dari pejabat terkait, atau belum ada pernyataan dari pemohon yang mengaitkan bahwa alat bukti tersebut asli, sesuai dengan tempat dan tanggal ditemukan bukti. Lalu diketahui bahwa ada pertentangan keputusan. Jadi antara posita dan petitumnya terjadi pertentangan atau tidak sama dari alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diajukan itu berbeda dengan putusan majelis hakim atau putusan pengadilan. Nah, dalam pengajuan PK ini itu tidak boleh lebih dari 180 hari, ya kan? Itu maksimalnya 180 hari. Lalu salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan alat bukti baru yang ditemukan setelah putusan hakim kasasi. Namun yang perlu diingat bahwa alat bukti ini sudah ada sebelum adanya perkara yang diajukan ke pengadilan, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Maka perlu dicek tanggal dan tempat alat bukti itu diberadakan. Dan hal ini dinamakan novum, yaitu alat bukti baru yang ditemukan sebelum perkara itu ada, perkara persengketaan itu ada. Itu novum, dan itu bisa diajukan di muka persidangan. Lalu kenapa PK itu diajukan? Karena alat buktinya terbatas. Maka yang perlu diingat adalah upaya kasasi ataupun peninjauan kembali, bahkan dari banding gitu ya, yang dilakukan pemeriksaan bukan pihak yang berperkara ataupun para saksi, tapi hanya dokumen yang diperiksa. Lalu PK ini dilakukan karena sebagai upaya hukum terakhir
yang sangat menentukan para pihak memperoleh keadilan. Nah, tadi seperti halnya sudah harus dilakukan adalah alat bukti itu harus sudah ada sebelum perkara di muka pengadilan itu diajukan di upaya PK di proses persidangan. Maka kita harus perhatikan beberapa alat bukti itu antara hari dan tanggal itu harus terbit dan sudah disumpah oleh pemohon, dokumen kasasi dan PK, serta disahkan oleh pejabat terkait atas dokumen tersebut. Itulah sekilas daripada keterangan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.